Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Baisi Rahima dengan NRP 50182111026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas teori desain kapal yang diampu oleh Bapak Hasanuddin STMT. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kapal serta ship acquisition process. Adapun beberapa submateri yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi yang pertama, perkembangan teknologi perkapalan sebelum Masehi hingga abad ke-20. Materi kedua, perkembangan teknologi perkapalan abad 20 hingga sekarang. Materi ketiga, perkembangan teknologi perkapalan sekarang hingga masa yang akan datang. Dan materi keempat, ship acquisition process. Masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan teknologi perkapalan sebelum Masehi hingga abad ke-20. Pada zaman dahulu, manusia hidup dengan berpindah-pindah tempat atau nomaden. Dan dengan itu, mereka memerlukan kendaraan untuk berpindah tempat dari satu pulau ke pulau lainnya. Selain itu, mereka juga membutuhkan alat untuk berburu hewan-hewan yang hidup di lautan. Awal mula adanya kapal diawali dengan diperkenalkannya kayu-kayu yang diberi lubang atau trunk, kanu, dan juga rakit. Adapun perahu pertama yang ditemukan dilengkapi dengan lunas, papan kulit, tiang, dan layar. Perahu tentunya menggunakan kekuatan angin sebagai sumber penggeraknya. Perahu ini tentu juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya dan tidak secanggih kapal zaman sekarang. Perahu yang lebih besar dilengkapi dengan kemudi samping dan dayung yang digunakan untuk merubah arah perahu dan menambah kecepatan perahu. Pada 2000 tahun sebelum Masehi, diperkenalkan beberapa peralatan perunggu untuk sampan yang dibuat oleh orang-orang pada zaman tersebut. Adapun bahtera yang pertama ditemukan dibuat oleh Nabi Nuh yang digunakan untuk menyelamatkan kaum Nabi Nuh dan hewan-hewan saat itu dari bencana banjir besar yang melanda daerah pada saat itu. Bahtera ini berlayar selama 150 hari terombang-ambing di banjir dan akhirnya tersangkut pada salah satu bukit yang ada. Berdasarkan kitab Genesis, ukuran bahtera ini memiliki panjang 137 meter, lebar 23 meter, dan tinggi 14 meter. Bahtera ini juga memiliki atap dan pintu masuknya dari samping. Bangsa Mesir merupakan bangsa yang tersohor dan memiliki banyak sejarah. Dalam dunia perkapalan, mereka juga andil dalam mengembangkan dalam seni pembangunan kapalnya. Hal ini terungkap dari ditemukannya kapal di dekat piramid Giza pada era 2500 sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan bangkai kapal zaman Mesir kuno berusia 2200 tahun di bawah laut Mediterania. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kuburan dari kota kuno yang tenggelam laut ini. Kapal ini disebut sebagai galai cepat, sejenis kapal dengan layar yang besar yang akan mampu mendorong kecepatan menjadi lebih tinggi oleh pendayung. Kapal galai cepat yang baru ditemukan memiliki panjang 25 meter dengan lunas datar. Fitur yang biasanya ditemukan di antara kapal-kapal kuno yang mengarungi Sungai Nil. Di Yunani, pembangun kapal pertama kali diketahui berasal dari Pulau Sikladi pada tahun 3000 hingga 2000 sebelum Masehi. Pulau Sikladi dipercaya berada pada Kepulauan Laut Aegea sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kapal perang Yunani awal disebut Pantekontor. Kapal ini panjang dan dirancang untuk dapat melaju dengan cepat sehingga mampu mengejar kapal musuh dan menyerangnya. Kapal ini menggunakan 25 pendayung pada tiap sisinya. Pada tahun 500-an sebelum Masehi, pada periode arkaik, orang Yunani membuat kapal yang lebih cepat. Kapal yang digerakkan oleh lebih banyak pendayung dan di bagian depannya terdapat benda panjang yang terbuat dari perunggu. Benda itu disebut pendobrak dan digunakan untuk mendobrak kapal musuh.
Kapal ini disebut trireme atau 3 dayung, dan pada tiap sisinya terdapat 3 barisan pendayung, sehingga total pendayung untuk tiap sisi trireme adalah 75 orang. Oleh karena itu, trireme dapat melaju dengan amat sangat cepat. Diperkirakan bahwa pada cuaca yang baik, kapal ini dapat berlayar hingga 14 knot. Pada abad 600 sebelum Masehi, orang-orang Athena mendominasi dengan kapal perang yang dikenal dengan trirena. Kapal ini mempunyai layar tetragonal dengan panjang 35 hingga 45 meter, lebar 5-6 meter, sarat kapal 1 meter, freeboard 1,6 meter, dan dapat membawa ABK hingga 200 orang. 3 baris dayung di tiap sisinya dengan kecepatan 9 knot, dapat mencapai 11 knot. Pada tahun 480 sebelum Masehi, 378 kapal ini berperan penting dalam invasi Yunani ke Persia. Berlanjut ke 335 sebelum Masehi, Alexander Agung menggunakan Trinia dan telah ditemukan dalam artefaknya dalam kondisi yang masih bagus. Kemudian artefak tersebut diberi kembali replikanya. Dasar teori dan evolusi pembangunan kapal diletakkan oleh Archimedes pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Adapun beberapa teori yang dikemukakannya ialah dasar tentang buoyancy dan stabilitas kapal serta prinsip propeller. Hukum Archimedes merupakan hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup sebagian atau menyeluruh dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau apung. Hukum Archimedes pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Archimedes, yaitu ketika Archimedes diminta oleh Raja Hireon II untuk menyelidiki mahkota yang dipakainya, apakah emasnya dicampuri perak atau tidak. Lalu Archimedes benar-benar memikirkan masalah ini hingga membuatnya merasa sangat lelah dan menceburkan diri ke bak mandi umum yang penuh dengan air. Lalu ia memperhatikan air yang tumpah keluar bak mandi. Nah, dari situlah ia membuat hukum Archimedes. Berkat kejadian itu, ia menemukan jawaban dari masalah yang sedang dicari. Archimedes berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Hieron II bahwa mahkota yang digunakannya merupakan campuran emas dan perak. Selanjutnya era Renaissance. Sampai abad pertengahan, teknologi pembangunan kapal tidak mempunyai kemajuan yang signifikan. Sampai ditemukannya kompas pada tahun 1269 Masehi yang membuka pelayaran laut yang memungkinkan pelayaran jarak jauh. Pada akhir abad pertengahan, layar dengan ukuran besar pertama kali muncul. Di samping itu, adanya peningkatan displacement 100 ton menjadi 300 ton, bahkan kapasitas 1.500 ton. Pada awal 2000 tahun yang lalu, para ilmuwan Cina mungkin telah mengetahui bahwa menggosok batang besi seperti jarum dengan magnet yang terjadi secara alami yang disebut batu magnet akan membuat jarum menjadi magnet sementara sehingga mengarah ke utara dan selatan. Kompas yang paling awal dibuat dari jarum bermagnet yang dipasang pada sepotong kayu atau gabus yang melayang bebas di piring berisi air. Saat jarum akan mengendap, ujung yang ditandai akan mengarah ke utara. Salah satu kapal terkenal didesain oleh the French Caravel. Dengan kapal ini, Cristoforo Colombo menemukan Amerika pada tahun 1492. Cristoforo Colombo adalah seorang penjajah dan pedagang asal Republik Genova yang sekarang merupakan bagian dari Italia. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia. Ia percaya bahwa bumi berbentuk bola kecil dan beranggap sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui jalur barat. Selain itu, ditemukannya kapal Santa Maria yang memiliki panjang 29,8 meter
displacement 130 ton, dan luas layar 250,8 meter persegi. Santa Maria dipercaya memiliki 2 tiang utama yang disangga dengan laten atau tiang kapal dan tiang penyangga yang layak. Kapal ini memiliki layar berbentuk segitiga yang sempit yang diperkuat dengan tali panjang dan dipasang dengan kemiringan tertentu. Tiang ketiga ditambahkan ketika karavel menjadi lebih besar. Untuk pelayaran yang jangka panjang, karavel diperkuat dengan layar persegi yang dipasang pada tiang yang lebih pendek. Hal itu membuat kekuatan layar lebih seimbang, sehingga membuat kapal itu lebih mudah dikendalikan. Panjang rata-rata karavel dengan 3 layar adalah 75 hingga 80 kaki atau sama dengan 25 hingga 27 meter. Periode eksplorasi terjadi pada abad 1500 sampai 1600 Masehi. Perkembangan mengkombinasikan berbagai macam kapal tetapi tanpa merubah metode pembangunan. Armada yang paling terkenal milik Spanyol pada tahun 1588 Masehi. Pada armada ini terdiri dari 130 kapal yang berlabuh dari A Coruna pada Agustus 1588 di bawah komando Adipati Medina Sidonia dengan maksud untuk mengangkat angkatan bersenjata dari Flandria untuk menyerang Inggris. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Ratu Elizabeth yang pertama dari Inggris dan dinasti Tudor yang beragama Protestan. Diharapkan akan menghentikan campur tangan Inggris di Belanda Spanyol dan kerusakan yang diakibatkan oleh serangan kapal-kapal pribadi Inggris dan Belanda. Masuk ke revolusi industri, penemuan mesin uap James Watt pada tahun 1769 menjadi tonggak penting permesinan kapal. Kemudian diperkenalkannya propeller oleh Sir Francis Pettit-Smith menjadi tonggak sistem pergerakan kapal modern. Baling-baling pertama kali dibuat di Inggris pada tahun 1680 oleh Hooke. Kemudian sekitar tahun 1804 di Amerika, seorang yang bernama Kolonel Stephens mencoba menggunakan baling-baling pada kapalnya yang mempunyai panjang 7,5 meter. Pada tahun 1828, Russell berhasil pula membuat sebuah baling-baling untuk dipasang pada sebuah kapal yang berukuran 60 kaki, yang pada saat itu dapat mencapai kecepatan sekitar 6 knot. Tetapi keberhasilan ini belum mendapat perhatian dari sarjana Austria dan para pemilik kapal lainnya. Akhirnya pada tahun 1836, seorang yang bernama Pettit-Smith dari Inggris mencoba sebuah baling-baling ciptaannya yang dipasang pada sebuah kapal kayu berukuran 6 ton dengan mesin penggerak sebesar 6 HP yang percobaannya pertama ini dilakukan di Paddington Canal. Pada percobaan tersebut, Pettit-Smith menabrak kapal lain yang sedang tambat di tepi kanal dan tabrakan ini telah mengakibatkan patahnya sebagian dari baling-balingnya. Tetapi dengan patahnya sebagian baling-baling tersebut, secara tidak disangka kapalnya melaju lebih cepat. Sehingga dari kejadian tersebut, Smith dapat menyempurnakan baling-baling buatannya dengan lebih baik lagi. Sejak penggunaan pertama kali sampai dengan sekarang, baling-baling sebagai alat penggerak kapal berkembang secara tahap demi tahap. Walaupun demikian, saat ini baling-baling merupakan alat penggerak kapal mekanis yang paling banyak digunakan untuk kapal-kapal dari segala ukuran dan jenisnya. Selain itu, mulai digantinya material kayu dengan baja dalam pembuatan kapal, serta diselesaikannya teori hidrodinamika, propulsi, dan stabilitas kapal. Selanjutnya diluncurkan SS Great Britain sebagai simbol revolusi industri pembangunan kapal. SS Great Eastern merupakan kapal yang mendemonstrasikan teknologi saat revolusi industri. Kapal ini mempunyai panjang 211 meter, lebar 25 meter,
pusara 8 meter, dan displacement 22.000 ton. Merupakan kapal terbesar yang diluncurkan pada tahun 1858 Masehi dengan kapasitas penumpang 4.000 penumpang yang berlayar di Laut Atlantik. Masuk ke pertengahan pertama abad ke-20, pada tahun 1884, C.A. Pearson menemukan turbin, dan pada tahun 1894 pertama kali turbin uap diterapkan pada speedboat. Turbin uap adalah pesawat tenaga yang merubah tenaga potensial dari uap menjadi tenaga kinetis dalam pipa pancar. Selanjutnya, tenaga kinesis ini dirubah lagi menjadi tenaga mekanis di dalam roda jalan. Sedangkan mesin uap adalah pesawat tenaga yang merubah tenaga potensial dari uap langsung diubah menjadi tenaga mekanis di poros engkol. Uap menggerakkan turbin uap maupun mesin uap diproduksi di ketel uap atau steam boiler. Ini dibandingkan dengan tenaga turbin uap, sementara kapal-kapal saat ini cenderung mempunyai ruang muat yang besar sehingga ukuran kapal menjadi besar. Pada ukuran kamar mesin yang sama, ternyata tenaga turbin uap jauh lebih besar dari tenaga mesin uap. Kapal pertama ini dinamakan Turbinia dengan panjang 31,6 meter dengan kecepatan 3,4,5 knot. Pada tahun 1904, Angkatan Laut Prancis pertama kali memasang mesin diesel tipe Z pada kapal selam. Dan pada tahun 1911 Masehi, Selandia kapal diesel type Ocean Gold yang memakai mesin diesel diluncurkan oleh Burmeister dan Wayne Shipyard di Copenhagen. MS Titanic merupakan kapal penumpang Inggris yang tenggelam di Laut Atlantik Utara pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es. Pelayaran perdana kapal ini dari Southampton, UK ke New York, USA. Korban kapal ini mencapai 1.500 orang meninggal. Dengan adanya peristiwa ini, mendorong pembuatan peraturan The Safety Human Lives at Sea atau SOLAS pada tahun 1914. Selama Perang Dunia Kedua, Inggris pertama kali membangun kapal pelagar yang sepenuhnya dilas menggantikan teknologi killing. Ini menjadi teknologi utama selama pembangunan kapal pada dunia kedua. Dengan teknologi ini, peningkatan produksi dilakukan secara drastis. Masuk ke pertengahan kedua abad ke-20. Penemuan radar dan sonar meningkatkan navigasi dan keselamatan pelayaran secara signifikan. Radar merupakan salah satu peralatan navigasi elektronik. Radar merupakan singkatan dari Radio Detection and Training, adalah peralatan navigasi elektronik terpenting dalam pelayaran. Pada dasarnya, radar berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal. Di samping itu, dapat memberikan petunjuk adanya kapal, pelampung, kedudukan pantai, dan objek lainnya di sekeliling kapal. Alat ini juga dapat memberikan baringan dan jarak antara kapal dan objek-objek tersebut. Pada dasarnya, radar menggunakan prinsip pancaran gelombang elektronik. Alat pemancar khusus akan memancarkan pulsa gelombang radio pendek yang dipancarkan dalam alur sempit atau narrow beam oleh antena bararah atau directional antenna. Pergerakan gelombang radio ini diumpamakan bergerak secara lurus pada kecepatan yang tetap, dan apabila pulsa gelombang yang dikirim mengenai sasaran seperti kapal, pantai, sebuah pulau atau objek lain, gelombang radio akan dipantukan lagi dan diterima kembali oleh unit penerima atau receiver unit di kapal pemancar dengan segera. Ada pula penemuan potensi nuklir yang dapat dibuat reaktor yang dapat menggerakkan kapal dan diterapkan pada kapal selam. Berikut merupakan cara kerja nuklir dalam kapal selam. Tenaga nuklir yang digunakan pada kapal induk dan kapal selam nuklir dihasilkan oleh reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir ini terjadi reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Mari kita lihat bagaimana reaksi ini terjadi.
bahan bakar reaktor nuklir adalah material yang bersifat fisil. Material fisil adalah material yang bisa mempertahankan terjadinya reaksi fisi atau pemecahan inti atom secara berantai. Contoh material fisil adalah uranium-235 atau plutonium-239. Uranium yang digunakan untuk reaktor nuklir adalah uranium yang sudah di-enrich atau diperkaya, yakni kandungan persentase uranium-235 lebih tinggi daripada kondisi di alam. Kandungan uranium-235 dalam bahan bakar reaktor adalah antara 3,5 hingga 4,5%. Sedangkan kandungan uranium-235 untuk hulu ledak senjata nuklir harus mencapai 99% agar bisa meledak. Ini artinya, reaktor nuklir pada kapal induk tidak akan bisa meledak seperti bom atom, karena kandungan uranium-235-nya hanya 4,5%. Material fisil sebagai bahan bakar reaktor ini berbentuk silinder kecil yang disebut pelet yang terbuat dari uranium dioksida. Dalam setiap pelet yang berukuran sebesar permen ini terkandung energi setara dengan 1 ton batu bara. Pelet-pelet ini disusun dalam pipa silinder panjang berdiameter sekitar 1 cm yang disebut sebagai fuel rod. Beberapa fuel rod dirangkai menjadi satu paket yang disebut sebagai fuel assembly. Satu fuel assembly bisa tersusun antara 90 hingga 200 fuel rod. Reaktor nuklir berisi beberapa fuel assembly. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ketika reaktor dijalankan. Untuk menyalakan reaktor nuklir, maka neutron ditembakkan ke bahan bakar nuklir ini atau fuel assembly ini. Inti atom uranium-235 yang terkena neutron akan mengalami reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Reaksi fisi ini melepaskan energi kinetik, sinar gamma, dan juga melepaskan 3 neutron. Neutron yang dilepaskan oleh reaksi fisi ini kemudian akan mengenai inti atom uranium lainnya dan terjadi reaksi fisi yang sama. Terjadilah reaksi berantai yang berlangsung terus-menerus. Energi kinetik yang dilepaskan akan menggerakkan atom-atom. Gerakan atom di dalam suatu material berakibat material tersebut menjadi panas. Jadi, reaksi fisi ini akan menghasilkan panas yang besar. Namun, jika reaksi berantai ini tidak dikendalikan, akan timbul panas yang berlebihan yang akan mengakibatkan reaktor meleleh. Untuk itu, reaksi fisi berantai ini harus dikendalikan. Untuk mengendalikan laju reaksi ini, digunakan moderator. Di dalam reaktor, bahan bakar nuklir direndam dalam air berat atau heavy water. Apa itu air berat? Air berat atau heavy water pada dasarnya sama dengan air biasa. Namun, jika molekul air biasa atau H2O tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, pada molekul air berat, atom hidrogen diganti dengan deuterium. Deuterium sendiri adalah isotop hidrogen. Jika inti atom hidrogen hanya terdiri dari 1 proton, maka inti atom deuterium terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Ini membuat massa deuterium lebih besar daripada hidrogen, sehingga sering disebut sebagai heavy hydrogen. Ketika membentuk molekul air, massa jenisnya juga lebih besar daripada air biasa, maka disebut sebagai air berat. Massa jenis air berat lebih besar 10,6% dibandingkan air biasa. Di dalam reaktor nuklir, molekul-molekul air berat mampu memperlambat gerakan neutron. Dengan demikian, kecepatan reaksi berantai yang terjadi bisa diperlambat. Kemudian, karena setiap 1 neutron yang memicu reaksi fisi akan melepaskan 3 neutron yang memicu reaksi fisi lainnya, maka skala reaksi ini akan semakin membesar. Untuk mengendalikan agar skala reaksi tidak semakin besar, sebagian neutron ini harus diserap agar tidak memicu reaksi fisi lainnya. Maka, di dalam reaktor nuklir dilengkapi dengan kontrol rod atau batang pengontrol untuk mengendalikan reaksi. Kontrol rod berupa batang yang terbuat dari material yang mampu menyerap neutron, misalnya boron, kadmium, atau indium. Batang kontrol ini bisa dinaik turunkan. Jika ingin memperkecil reaksi, batang kontrol diturunkan sehingga lebih banyak neutron yang diserap. Jika ingin menambah reaksi, batang kontrol dinaikkan. Sekarang, bagaimana reaksi fisi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal? Sebagaimana disebutkan tadi, hasil akhir dari reaksi fisi pada reaktor nuklir adalah energi panas. Panas inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas yang timbul pada bahan bakar nuklir akan memanaskan air berat sebagai moderatornya.
Air berat kemudian disirkulasikan melalui pipa untuk memanaskan atau merebus air melalui perpindahan panas. Air yang dipanaskan ini akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin uap untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak, yakni menggerakkan baling-baling kapal dan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Listrik dari generator dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan operasional kapal. Jadi intinya, reaktor nuklir pada kapal induk dan kapal selam hanyalah mesin untuk menghasilkan panas. Sama halnya dengan membakar kayu, batu bara ataupun gas, menghasilkan panas untuk kemudian digunakan untuk merubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Kepedulian akan masalah keselamatan di laut memunculkan berdirinya International Maritime Organization atau IMO pada tahun 1948. Untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan, IMO telah membuat beberapa peraturan, di antaranya SOLAS, ICLL, MARPOL, SAR, SUA, dan lain-lain. Serta diperkenalkan dan ditingkatkan lagi hardware dan software komputer setelah tahun 1970 secara drastis untuk meningkatkan produktivitas desain, gambar atau operasi, dan implementasi inovasi desain kapal. Masuk ke perkembangan saat ini, adapun objek utama pembangunan kapal adalah optimalisasi. Yang pertama adalah keandalan struktur. Tentu saja dengan adanya peningkatan keandalan struktur akan lebih memberikan kenyamanan dan pengoptimalisasian keselamatan pada kapal. Yang kedua ada peningkatan keselamatan. Masalah keselamatan sangat krusial dan harus terus diminimalisir agar dapat menjamin keamanan para penumpang dan kru kapal. Yang ketiga yaitu kecepatan. Di zaman sekarang tentu saja waktu sangat berharga. Kapal cepat sudah banyak dibuat dan harus terus diinovasikan agar tidak termakan zaman. Yang keempat yaitu kenyamanan penumpang. Kenyamanan penumpang merupakan aspek yang paling penting. Keselamatan penumpang juga selalu harus diutamakan. Selanjutnya ada efisiensi bahan bakar dan rasio transportasi dan disbursement. Masuk ke objek utama pembangunan kapal adalah penurunan. Yang pertama ada dampak lingkungan. Dampak kapal ke lingkungan harus terus diminimalisir demi keselamatan manusia dan biota laut lainnya. Contoh dampak yang membahayakan misalnya oli yang tumpah ke laut, itu akan membahayakan ikan-ikan dan akan mencemari air laut. Yang kedua ada waktu pembangunan, ketiga biaya pembangunan, dan terakhir ada biaya operasi. Adapun teknologi baru yang dapat diterapkan yaitu yang pertama pengembangan bentuk lambung yang inovatif dan maju. Kedua ada pengembangan material komposit yang merupakan berat ringan dan performance yang baik. Yang ketiga ada pengembangan peralatan propulsi. Yang keempat otomatisasi, komunikasi satelit dan lain-lain. Dan terakhir menyeluruhnya terintegrasi sistem desain, gambar, analisis, konstruksi, dan operasi kapal. Masuk ke perkembangan yang akan datang. Yang pertama yaitu merestrukturisasi perkembangan type dan perkembangan kapal. Yang kedua, perbaikan isu keselamatan, survival effort damage, fire safety, dynamic stability, dan lain-lain. Yang ketiga, perbaikan isu lingkungan, yaitu contohnya polusi dari tumpahan minyak, emisi gas CO2, NOx, dan SOx, serta recycle kapal lama. Adapun pengembangan yang dapat dilakukan, yang pertama pengembangan penggunaan
gas alam, Surya untuk kebutuhan daya dan propulsi kapal. Yang kedua, peningkatan ukuran kapal lebih cepat, FS full cost, optimum seakeeping. Ketiga, sistem robotik kapal dan penggunaan materi komposit. Yang keempat, training ABK dengan peralatan modern dan sistem untuk mendukung pengambilan keputusan kapten pada kondisi bahaya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ship acquisition process. Adapun yang tergabung dalam marine industry yaitu contohnya operation ship yang dilakukan oleh shipping, construction and repair yang dilakukan oleh shipyard, other industry, design officer, regulator, dan lain-lain. Adapun beberapa proses dari akuisisi kapal, yang pertama ada business development, yang kedua ada design and engineering, tiga ada commercial activities, dan keempat ada production activities. Masuk yang pertama yaitu business development, terdiri atas environmental analysis, strategy development, implementation, mission statement atau owner requirement, dan terakhir yaitu konsep desain atau technical SPE. Masuk ke design and engineering, terdiri atas yang pertama regulation, meliputi statutory dan classification rule. Yang kedua owner requirement, yang ketiga receive knowledge and technology, yang mempunyai output yang pertama general and basic performance design, yang kedua machinery, ketiga hull construction, dan terakhir electronical dan electric. Adapun ship spiral design yang dilakukan untuk pengoptimalan pembuatan kapal dimulai dari yang pertama owner requirement, ada yang kedua payload, terdiri atas cargo and mission system, ketiga hull form and hull size, yang keempat space and arrangement, yang kelima weight and centers, yang keenam freeboard and trim, 7 stability, 8 speed and power, ke-9 structure, ke-10 propulsive plan, yang ke-11 auxiliary machinery and electric plan, dan terakhir yaitu cost, terdiri dari R&D, construction, dan operation and support. Adapun beberapa tahapan dari commercial activity, yang pertama yaitu selection of yard for invitation, yaitu memilih galangan yang akan diundang. Yang kedua, request for expression of interest, yaitu melihat galangan mana saja yang tertarik. Yang ketiga, invitation to bid, yaitu mengundang galangan untuk melakukan pelelangan. Yang keempat, bid analysis, yaitu menganalisa hasil pelelangan. Yang kelima, preparation of performa contract, yaitu persiapan untuk melakukan kontrak. Yang keenam, negotiation atau negosiasi. Yang ketujuh, financing, yaitu pembayaran. Dan 8, contracting atau melakukan kontrak. Adapun beberapa production activities, yang pertama, ship owner representation, 2 plan approval, yang ketiga inspection atau quality control, 4 progress, 5 crewing, storing and fueling, 6 test and trial, and 7 delivery. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.